Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sobat ya, sudah lama ya, beberapa hari ini saya memang tidak membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Ya, karena kan masih libur ya. Yang kemarin hari raya Idul Adha ataupun kurban ya. Oke ya, alhamdulillah kita masih berjumpa lagi ya. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberi kesehatan secara jasmani dan rohani, dan juga diberikan keselamatan, dan juga ketika ada masalah itu akan bisa diperlancar untuk menemukan jalan solusinya. Dan tidak lupa juga tetap saya doakan buat kalian semoga mendapatkan rezeki yang lancar, yang halal barokah. Amin 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 ya rabbal alamin. Itu tentunya harapan saya buat kalian semua tanpa terkecuali ya, wabil khusus yang sudah bergabung di channel Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun ratingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai untuk harinya hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Untuk tanggalnya mulai tanggal 4, tanggal 5 batas waktu sampai tanggal 6 ya. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan tema ya, saya akan menguak ya, fakta apa yang terjadi di 3 hari ke depan. Sekali lagi, fakta apa yang akan terjadi di 3 hari ke depan buat kalian. Tentunya tetap ya menurut tarikan dari energi zodiak ya. Kira-kira seperti itu ya untuk masalah temanya. Ini poin yang terakhir, tetap saya selalu memberikan informasi apapun uploadan atau ratingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading ya. Artinya energinya luas mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik itu energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak ya dia kalian ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi ya. Sekali lagi karena ini bersifat mengajak ataupun luas ya. Nah, seperti itu. Dan ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah. Nah, berarti energi kalian yang ketarik. Nah, seperti itu sobat ya. Beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi. Nah, seperti itu. Karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui sedikit info dari kalian ya, terutama nama zodiak dan nama orang tua ibu kandung kalian. Nah, disitulah saya akan bisa fokus menembak tepat sasaran. Jadi ketika kalian ingin suatu jawaban, ya saya akan bisa memberikan suatu informasi itu yang secara privat ya ataupun secara pribadi. Seperti itu sobat ya. Oke ya, langsung saja saya akan menarik untuk energi kalian dulu ya, tetap seperti biasa saya akan menarik untuk energi kalian dulu. Semoga akan bisa resonate di 3 hari ke depan. Ya, energi kalian sudah saya tarik ya. Semoga sekali lagi semoga akan bisa resonate. Langsung saja kita lihat dulu untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Virgo ya, artinya zodiak Virgo akan kita tarik untuk energinya ya.
Alhamdulillah ya, saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka ya, fakta apa yang akan terjadi ya. Kita lihat untuk asmara dulu, zodiak Virgo 3 hari ke depan. Ini kartu utama kalian untuk asmara ya, Virgo ada 8 Pentacles ya. Seseorang sedang memahat 8 koin ataupun 8 Pentacles ya, memahat satu persatu. Terus dikonfirmasi sama kartu 9 tongkat. 8 tongkat sudah tertancap dan 1 tongkat lagi masih dipegang gitu ya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Virgo tentang asmara di sini jelas ya. Dimana zodiak Virgo ini kelihatannya nantinya akan ada sedikit masalah ya buat asmara kalian. Seperti itu ya. Maka di sini terlihat bahwa kalian itu sedang berjuang, sedang bekerja keras untuk bisa menyelesaikan ketika memang itu ada masalah-masalah yang terjadi buat kalian. Kalau saya tangkap sih di sini kelihatannya masalahnya itu ya tidak satu sih di sini gitu loh. Gitu. Jadi jelas di sini menggambarkan bahwa kalian itu ingin memperbaiki, ingin menyelesaikan satu persatu setiap masalah yang akan datang sama kalian atau setiap masalah yang nantinya akan datang. Kan seperti itu ya. Ini tarikan energinya luas ya, bisa saja terjadi, bisa saja akan terjadi, bisa saja belum terjadi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jelas ketika kalian datang masalah di sini kelihatannya kalian ingin memperbaiki satu persatu. Di mana letak kesalahan saya sehingga kalian itu akan bisa mendapatkan suatu kestabilan kembali. Ya mungkin secara kebahagiaan, keharmonisan ya, saling sapa yang baik. Kira-kira seperti itu dengan harapan seperti itu. Ketika kalian tidak dihantam masalah pun ya di sini ya, itu tetap kelihatannya kalian mau berjuang keras untuk lebih stabil lah, untuk lebih bahagia lagi, lebih harmonis lagi. Ini yang saya tangkap. Jadi bisa dikatakan asmara zodiak Virgo di sini kelihatannya ada sedikit problem, ada sedikit masalah yang harus kalian selesaikan satu persatu. Itu yang saya tangkap, adanya suatu perjuangan untuk bisa mencapai apa yang dinamakan kestabilan hidup dalam menjalankan suatu asmara. Yang saya tangkap ya. Jadi masih banyak keruwetannya. Terus dikonfirmasi sama kartu 9 tongkat. Ini kalau saya tangkap energinya apa ya istilahnya itu terlihat jelas ya di sini ataupun saya rasakan di sini kelihatannya kalian itu sudah menyelesaikan beberapa masalah gitu loh. Kalian sudah menyelesaikan beberapa masalah. Cuman di sini kelihatannya masih ada satu masalah ya yang mungkin apa ya sedikit berat sih ya yang nantinya harus kalian selesaikan di sini. Sekali lagi di sini ada 9 tongkat ya, yang 8 tongkat tertancap dan saya barusan mengatakan kelihatannya kalian memang ada masalah ya. Dan itu apa ya? Kalian bisa saja kalian sudah menyelesaikan gitu loh nantinya di 3 hari ke depan. Bisa saja dari banyaknya masalah itu ya mungkin biarpun tidak semua masalah ya, mungkin ada salah satu yang membuat ganjalan, yang membuat ketidaklancaran, yang membuat ketidakstabilan itu kalian selesaikan gitu loh. Sudah kalian selesaikan. Cuman di sini kelihatannya memang ada suatu masalah yang belum terselesaikan dan kelihatannya kalian di sini mau mempertahankan. Gitu loh. Artinya ketika mungkin kalian dihantam masalah ya biarpun belum selesai tuntas ya untuk bisa mencapai kestabilan yang 100%. Kelihatannya di sini kalian masih mau mempertahankan apapun resikonya. Mungkin kalian sakit hati ataupun apa. Yang jelas di sini energinya di kartu konfirm ini kelihatannya kalian mau bertahan sih intinya. Seperti itu ya, biarpun ada kekacauan, ada mungkin sedikit konflik, problem, kalian mau mempertahankan di sini. Ya saya rasa apa ya bisa dikatakan ya tidak masalah juga gitu loh. Karena bagaimanapun ya itu pasangan kalian. Ketika kalian ingin mempertahankan ya monggo. Solusinya kan seperti itu. Ketika kalian tidak kuat ya silakan bagaimana enaknya. Seperti itu sobat ya. Karena jelas di sini di kartu konfirm adanya suatu apa ya bisa dikatakan adanya suatu pertahanan dari kalian gitu. Kalian sudah tahu itu dan tanpa masalah kalian sudah merasakan bahwa ada suatu problem tapi kalian di sini mau mempertahankan ya sekali lagi ya tentunya semua balik sama kalian ya. Kalian mau mempertahankan ya monggo ketika memang sudah tidak ada kecocokan ya bagaimana enaknya kira-kira seperti itu ya. Nanti segmen terakhir akan saya deteksi untuk pekerjaan. Di sini ada The Emperor ya, ada raja tua duduk sambil memegang tongkat. Dikonfirmasi sama kartu Pack of Pentacles, seseorang sedang memegang koin sama memandang koin. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Virgo tentang pekerjaan di sini The Emperor.
Artinya zodiak Virgo kelihatannya sedang fokus ya sekalian ya. Kalau saya rasakan energinya kalian sedang fokus, kalian sedang apa ya, berambisi untuk bisa melangkah ke depan. Dalam arti gini ya, melangkah ke depan itu kalian di sini kalau saya tangkap itu mempunyai rencana gitu loh. Bagaimana nanti langkah ke depannya. Jadi kalian ini sedang menyusun rencana. Bisa dikatakan seperti itu, sahabat. Kalian sedang menyusun rencana, kalian sedang menyusun strategi ataupun formasi baru agar bagaimana bisa stabil ya kondisi pekerjaan kalian dengan harapan bahwa kalian nantinya akan bisa mencapai target apa yang kalian impikan, bahkan kesuksesan, bahkan kestabilan, bahkan keberhasilan. Itu yang saya tangkap di sini. Jadi jelas ya adanya suatu kefokusan di sini di kartu utama. Nah, terus ini kartu konfliknya mengatakan ada back of pentacles ya. Di sini jelas bahwa kalian di samping kalian itu sedang adanya suatu kefokusan ya, ingin membuat rencana baru di kartu utama ini. Tertangkap jelas ya, ataupun saya merasakan di kartu konflik ini bahwa kalian itu sedang adanya apa ya, istilahnya sedang adanya suatu pemikiran di sini. Kalian sedang memikirkan bagaimana agar bisa berkembang di sini. Bagaimana agar bisa mencapai target. Itu yang saya tangkap di sini, sobat. Jadi tetap ya intinya bahwa di kartu utama sama kartu konfirm ini mengatakan sama-sama untuk bisa berkembang gitu loh, menginginkan ada suatu kemajuan di langkah selanjutnya. Cuman kalau di kartu konfirm ini lebih cenderung kalian itu menjaga di sini gitu loh. Menjaga mungkin agar tidak terjadi suatu kesalahan yang itu akan membuat fatal, yang itu akan membuat kalian akan mencapai sulit target. Nah, jadi di kartu konfirm ini sangat jelas ya menandakan lebih ada unsur penjagaan di sini. Gitu. Beda tipis sih sama kartu konfirm sama kartu utama kalian. Kalau di kartu utama ini kalian tertangkap energinya sedang berfokus untuk menyusun sebuah rencana. Demi apa? Itu tadi demi kestabilan, demi untuk mencapai target. Ini di kartu utama. Ya. Kalian hanya berkonsentrasi untuk menyusun rencana. Tapi di kartu konfirm ini kalian kalau saya tangkap, kalau saya rasakan energinya lebih apa ya? Lebih ingin adanya suatu perkembangan di sini. Lebih menjaga lah ya, lebih tepatnya di kartu konfirm ini kalian itu lebih menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang menyebabkan kesalahan itu ya. Nanti segmen terakhir akan saya deteksi semua. Terus kita lihat masalah keuangan Gemini maaf Virgo ya. Virgo ada Queen of Pentacles ya. Di sini ada ratu duduk sedang memandang koin. Terus dikonfirmasi sama kartu 7 cup. Itu seseorang sedang memandang cup di atas awan ya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Virgo ya. Ini untuk keuangan jelas ada Queen of Pentacles. Ini artinya kalau saya tangkap energinya bahwa kalian itu sedang adanya suatu renungan gitu loh. Kalian sedang adanya suatu renungan bagaimana untuk bisa menjaga kondisi keuangan agar bisa stabil, mungkin agar adanya suatu pemasukan, mungkin agar tidak terlalu terdesak bagaimana caranya. Nah, kalian sedang memikirkan itu semua, sobat. Tangkap adanya suatu Queen of Pentacles ya. Kalau saya rasakan di sini untuk segi keuangan sih kelihatannya kalian masih apa ya, masih mempunyai beberapa cadangan keuangan di sini gitu. Kalau saya tangkap energinya sih seperti itu untuk zodiak Virgo ya. Gitu. Jadi kalian ini masih adanya suatu keuangan ya mungkin dikatakan rada sedikit besar lah. Dan itu kalau saya rasakan sih masih bersahabat keuangan kalian. Entah mungkin kalian dapat rezeki dari mana kemarin. Ini yang saya rasakan. Jadi di sini artinya kalian hanya ingin apa ya, menjaga, kalian hanya ingin fokus dan kalian hanya ingin mengembangkan di sini tentang seputar keuangan. Terus dikonfirmasi sama kartu 7 cup. Dimana di sini jelas ya zodiak Virgo kelihatannya banyak suatu keinginan di sini kalau saya tangkap energinya. Jadi kalian tangkap energinya ada beberapa angan-angan ini kalau saya tangkap ya. Kalau saya rasakan ada beberapa angan-angan, ada beberapa impian yang mungkin di sini kalian mau mencapainya tentang seputar keuangan di sini. Mungkin ketika kalian punya uang, kalian akan bisa membayar ini itu, bisa membeli ini itu. Ini yang saya tangkap di sini. Gitu. Karena jelas di sini adanya suatu keinginan yang kuat ya. Entah itu nantinya kalian akan mengeluarkan sebuah keuangan ataupun justru akan mendapatkan suatu keuangan. Nah, di sini energinya masih simpang siur, sobat gitu loh.
Jadi yang jelas di sini adanya suatu adanya suatu energi yang mengatakan bahwa kalian tuh sedang bisa dikatakan adanya suatu angan-angan, adanya suatu berandai-andai ataupun hayalan ataupun lamunan di sini. Ingin mencapai sesuatu yang sedang kalian impikan di sini. Itu yang saya tangkap ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya biar lebih jelas sobatnya. Kenapa ya Virgo ya? Iya. Ini kalau saya tangkap tentang masalah asmara di sini kelihatannya Virgo bisa dikatakan 3 hari harap waspada ya. Ini jelas saya tadi mendapatkan sebuah petunjuk harap berhati-hati sekali ya. Kalian akan ada suatu permasalahan. Ya. Jadi bisa dikatakan eh, fakta apakah yang akan terjadi di sini jelas kelihatannya fakta yang akan terjadi Yodak Virgo dikatakan masih kurang stabil ya untuk hal asmara. Masih adanya kekurang stabilan. Bisa dikatakan kalian terdeteksi 50-50. Bisa saja ketika kalian dalam masalah itu akan selesai ya, dengan adanya suatu perjuangan, dengan adanya suatu pertahanan. Mungkin kalian akan sedikit mengalah atau bagaimanapun. Yang jelas di sini kelihatannya yang 50% akan baik lah intinya. Akan ada suatu hal yang mungkin saling mengalah ataupun kalian mencoba untuk mempertahankan yang 50% ataupun akan terselesaikan dengan kalian adanya suatu perjuangan. Ya, di setiap masalah kalian atau bisa saja nanti akan terselesaikan. Dan yang 50% lagi kelihatannya di sini masih berat ya, masih sulit untuk Yoda Virgo untuk bisa menyetabilkan karena di sini kalau saya tangkap sih ya berhubungan dengan keuangan juga di sini. Gitu loh. Berhubungan dengan suatu keuangan. Masalah yang kalian timbulkan kelihatannya eh, nggak jauh dari seputar keuangan ini kalau saya tangkap. Ya mungkin suatu permasalahan itu memang datang dari unsur finansial ataupun ekonomi. Mungkin seperti itu ya karena di sini energinya mengacak gitu loh sobat ya. Jadi jelas ya. Sekali lagi yang 50% ini kelihatannya masih belum menemukan solusi. Kalian masih dihantam sebuah masalah. Jadi belum menemukan kestabilan lah. Bukan tidak ada kestabilan ya mungkin masih proses itu. Jadi sudah jelas ya Fik ya untuk masalah asmara. Kalau untuk masalah pekerjaan di sini kelihatannya bisa dikatakan ya masih kalau saya tangkap tadi energinya saya mendapatkan petunjuk secara terawangan di sini jelas ya masih berjalan seperti biasa lah. Saya rasa tidak ada yang perlu ditakutkan ataupun dikhawatirkan di sini. Hanya saja kalian ini terkoneksi kalau saya tarik energi kalian saya rasakan ataupun saya terawang di sini jelas masih adanya suatu kefokusan gitu. Jadi saya rasa ya tidak terlalu bermasalah hanya kalian itu sedang berfokus saja. Gitu loh ya maksud saya. Jadi tidak ada suatu masalah sekali lagi. Jadi bisa dikatakan apakah aman? Ya saya tangkap energinya sih aman ya. Gitu loh. Jadi fakta yang terjadi bisa dikatakan apakah fakta yang terjadi di sini tentang seputar pekerjaan saya rasa aman ya. Tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan lah di sini. Ketika memang itu ada masalah, entah sama orang-orang sekitar kalian di lingkup kerja itu maksudnya ya. Entah kalian sulit mencapai target itu kelihatannya ketika memang itu terjadi kelihatannya kecil kok ya. Jadi akan mudah diatasi, ringan lah. Bisa dikatakan masih aman ya untuk pekerjaan. Kalau saya tangkap di faktor keuangan di sini jelas ya, Yoga Virgo harus berhati-hati. Kalau saya tangkap di sini akan ada suatu pengeluaran, biarpun keuangan kalian masih memenuhi syarat di sini. Apakah ketika ada masalah, kalian ingin menyetabilkan, kalian ingin ada suatu kelancaran rezeki di sini? Apakah itu akan mencapai kalian? Maksud saya, apakah itu akan tercapai untuk keberhasilan? Saya rasa di sini tertangkap 50-50. Bisa saja angan-angan kalian ya, yang saya katakan di kartu konflik banyak angan-angan, banyak impian. Di sini bisa saja itu terjadi ya. Gitu. Apapun itu, mungkin ketika gini ya, mungkin ketika kalian ingin membayar hutang ataupun ingin membeli sesuatu bisa saja ini terjadi karena apa? Karena kalau saya tangkap keuangan kalian di sini masih memadai, masih bersahabat. Nah, bisa saja seperti itu. Jadi keinginan itu bisa saja tercapai. Ya. Yang 50%. Terus yang 50% lagi kelihatannya di sini ya Virgo kelihatannya
adanya suatu dihantam masalah di sini ya, adanya suatu kekurang lancaran ya, gitu loh. Banyak sendatan-sendatan. Kalau saya deteksi tadi ya di ketiganya ini jelas ya Virgo harap berhati-hati ya. Kalian tertembak di faktor, ada yang tertembak di faktor asmara sama keuangan. Kalau di pekerjaan sih rada aman Virgo ini. Gitu. Jadi jelas harap waspada untuk Virgo ya. Ada yang tertembak di faktor asmara, ada yang tertembak di faktor keuangan. Jadi membuat asmara dan keuangan kalian itu terkadang goyah gitu loh, terkadang sering dihantam masalah. Memang seperti itu kalau saya rasakan energinya kuatnya di situ. Kalau di pekerjaan sih saya rasa masih cukup aman. Gitu. Jadi saran saya harap harap di netral ya untuk Yoda Virgo ya. Dengan ikhtiar kalian lah. Ketika kalian mungkin bisa sendiri caranya, ya silakan. Yang penting apa ya harus di netral karena ada suatu ketertembakan di sini di asmara sama keuangan. Ketika kalian tidak mengerti ya tidak ada salahnya kan kita tanya sama orang-orang di bidangnya. Kan seperti itu ya. Ini sedikit kacau ya untuk asmara sama keuangan Virgo. Seperti itu ya. Biarpun tidak semua ya, gitu loh. Seperti yang saya katakan ini akan resonate ya ketika memang energi kalian yang ketarik di sini gitu loh. Seperti itu sobat ya. Oke ya, saya rasa mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga Yoda Virgo tetap waspada, tetap semangat ketika kalian merasakan hal-hal yang aneh ataupun tidak logika, banyak keganjilannya, tidak ada salahnya dinetralkan sobat. Sebelumnya mengunci ataupun mengakar di sini. Ketika mengakar itu apa ya berat gitu loh. Ketika kalian ingin adanya pembukaan aura ya, itu sangat berat. Sering itu saya mengalami problem ataupun kejadian seperti itu sering saya. Berat memangnya gitu loh. Beratnya bukan di kalian, beratnya bagi untuk yang membuka aura gitu loh. Ya, harus bisa memutus energi, harus bisa memutus saluran lah dari pihak orang yang toksik yang menyerang kalian. Itu harus diputus gitu loh. Kalau itu mengakar kuat ya resikonya memang sama istilahnya itu sama yang menetralkan, bukan sama kalian. Ya kalian kena resiko juga ya. Itu tadi mungkin banyak hambatan, banyak sendatan. Nah, yang berat ini juga yang membantu kalian seperti orang yang menolong kalian untuk dibuka aura. Itu yang berat gitu. Nah, seperti itu resikonya juga ya memang beresiko gitu loh. Tapi bagaimana lagi gitu. Makanya saya sarankan jangan sampai mengakar sobat gitu loh. Ketika ini mengakar akan sulit loh, beneran akan sulit ini. Luar biasa ya ini ya. Ada faktor iri ya di sini ya gitu. Ini ada faktor iri, orang toksik ya. Oke, ya sekali lagi untuk Yuda Virgo tetap harus semangat dan harus dinetral ya. Sebelum itu akan bertambah mengakar nih ya. Oke, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga apapun itu semoga manfaat ya. Yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan. Karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik pembacaannya ya jangan ditakuti sobat. Tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi beredar dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kan kalian sendiri ujung-ujungnya yang menilai apakah ini resonate atau tidak, tergantung kalian. Gitu loh ya maksud saya. Dan poin yang terakhir ya, ketika memang kalian dalam masalah sudah tidak logika, apalagi kalian merasakan banyak sendatan, ya, banyak keterpurukan ataupun banyak minusnya, dan itu kalian pikirkan sudah tidak logika, gitu. Dan sudah tidak istilahnya sudah tidak logika dan sudah tidak wajar, itu jangan dibiarkan sobat. Gitu. Sering saya mengatakan jangan dibiarkannya. Itu kalau kalian memang ingin merubah nasib kalian, bagaimana caranya? Ya kita harus diperkuat, kan tidak ada salahnya perkuat secara doa pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar sobat. Sering saya mengatakan lakukan tahap ikhtiar. Nanti yang merasakan enak ya bukan saya ataupun bukan orang yang membuka aura, tapi ya kalian-kalian sendiri yang merasakan enak di langkah selanjutnya. Ketika memang aura kalian terbuka, makanya dengan cara
ikhtiar ya, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, ya akhirnya aura kalian terbuka kembali, normal, netral, jadi di situ kepositifan, kerjakan itu akan bisa lancar masuk. Karena sudah banyak yang merasakan ya, kan seperti itu. Karena ketika kita, yang negatif itu hilang ya, ataupun yang positif itu lebih besar aura kita, itu ya bisa menarik loh ya. Ini percaya tidak percaya ya memang seperti itu gitu loh, banyak yang sudah membuktikan. Ketika aura tertutup ya banyak sendatan, banyak halangan. Bahkan yang tadinya di atas semakin seiringnya waktu semakin hancur, semakin hancur, semakin hancur. Itu ketika memang terlalu berat untuk aura tertutup ataupun energi negatif. Nah, kan seperti itu. Sekali lagi kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah sobat ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Ketika sudah merasakan, mengetahui. Di situ letak kuncinya ya. Jadi harus semangat untuk ketika kalian ingin merubah nasib, ketika kalian menginginkan dalam kehidupan ini nasib baik ya rubahlah sendiri. Karena nasib tidak akan mau berubah otomatis ya. Kalau kita sendiri tidak mau berjuang. Ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa disampaikan, yang bisa saya sampaikan ya. Semoga manfaat apapun itu. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.